Hercules duduk di sebuah kursi kayu tua di sudut warung kopi pinggir jalan. Tatapannya tajam menembus keramaian, seakan menantang siapapun yang berani meragukan keberadaannya. Beberapa orang yang mengenalnya dari masa lalu saling berbisik, tidak percaya bahwa pria yang pernah menguasai jalanan kini kembali setelah sekian lama menghilang. Di hadapannya, seorang wartawan muda dengan tangan gemetar mengaktifkan perekam suara. Ia tahu wawancara ini berisiko, tetapi kesempatan untuk berbicara langsung dengan sosok legendaris tidak datang dua kali. "Jadi, Anda benar-benar menantang Kombes Hengki?" tanyanya dengan suara bergetar. Hercules tersenyum tipis, penuh percaya diri. Ia bersandar, menghela napas sejenak sebelum menjawab, "Aku bisa mengalahkannya dalam 7 menit." Kalimat itu diucapkan tanpa ragu, seolah bukan sekadar sesumbar, melainkan sebuah kepastian yang tak bisa diganggu-gugat. Kabar tentang tantangan ini menyebar dengan cepat. Media sosial penuh dengan spekulasi dan komentar dari berbagai kalangan. Sebagian orang menganggapnya hanya mencari perhatian, sementara yang lain percaya bahwa Hercules masih memiliki kehebatan seperti dulu. Nama yang sempat tenggelam kini kembali menggema di seluruh negeri. Di sudut lain kota, seorang pria berkemeja rapi duduk di dalam kantornya yang dipenuhi berkas-berkas penyelidikan. Kombes Hengki membaca berita itu dengan ekspresi datar. Tangannya mengetuk meja, matanya tetap fokus pada layar ponsel yang menampilkan wajah Hercules di salah satu portal berita. Ia tidak terkejut, hanya mendesah pelan, seolah tahu hari ini akan tiba. Kenangan lama berkelebat di pikirannya. Ini bukan sekadar tantangan fisik, tetapi juga pertarungan harga diri yang berakar jauh ke masa lalu. Hercules bukan orang asing baginya. Mereka pernah berada di medan yang sama, meski dalam posisi yang berlawanan. Namun, waktu telah mengubah segalanya, dan kini mereka berdiri sebagai dua sosok yang harus saling berhadapan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana, seorang wanita tua menatap layar televisi dengan mata nanar. Tangannya gemetar saat nama Hercules disebut dalam siaran berita. Wajahnya menyiratkan kegelisahan, seakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar duel ini. Ia mengenal pria itu lebih dari siapapun, dan ia tahu bahwa tantangan ini bukan hanya soal pertarungan fisik. Ada dendam lama yang belum selesai. Para mantan anak buah Hercules mulai berkumpul di berbagai sudut kota, membahas kemungkinan apa yang akan terjadi. Sebagian dari mereka merasa bangga, berharap ini menjadi ajang kembalinya kejayaan mereka. Yang lain justru khawatir, menyadari bahwa dunia telah berubah, dan pertarungan ini bisa berakhir lebih buruk dari yang dibayangkan. Dalam kegelapan malam, Hercules berdiri di balkon rumahnya yang sederhana. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma jalanan yang pernah menjadi miliknya. Ia mengangkat segelas teh hangat ke bibirnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. 7 menit, gumamnya pelan. Bukan hanya janji, tapi sebuah kepastian yang harus ia buktikan. Di kejauhan, sirene polisi meraung pelan, seperti peringatan bahwa pertempuran ini akan segera dimulai. Di dalam ruangannya yang sepi, Kombes Hengki masih menatap layar ponsel dengan ekspresi tak terbaca. Berita tentang tantangan Hercules terus bermunculan, mengisi setiap sudut media sosial dan portal berita. Ia menghela napas panjang, lalu meletakkan ponsel di atas meja. Tangannya terlipat di depan dada, pikirannya tenggelam dalam ingatan yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Beberapa perwira muda mengetuk pintu sebelum masuk dengan ekspresi penuh tanda tanya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan seragam rapi, berani membuka suara. "Pak, bagaimana tanggapan Anda soal tantangan ini?" Hengki menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum samar. "Sejak kapan kita harus menanggapi omong kosong preman?" Suaranya tenang, tapi ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Namun, para bawahannya tahu, ini bukan sekadar omong kosong. Hercules bukan sembarang orang, dan tantangannya bukan sekadar gertakan. Para petinggi kepolisian mulai mempertimbangkan berbagai skenario. Jika Hengki menolak,
reputasinya sebagai penegak hukum yang tegas bisa dipertanyakan. Jika menerima, risiko yang dihadapi jauh lebih besar dari sekadar duel biasa. Di luar kantor kepolisian, wartawan mulai berkumpul. Kamera-kamera siap merekam setiap pernyataan yang keluar dari mulut Kombes Hengki. Desakan demi desakan datang dari berbagai arah, menuntut jawaban atas tantangan yang telah mengguncang kota. Di dalam hatinya, Hengki tahu, ini bukan hanya tentang pertarungan fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar duel 7 menit. Sebuah utang masa lalu yang belum lunas, rahasia yang selama ini hanya mereka berdua yang tahu. Sementara itu, di sudut lain kota, Hercules menonton berita dengan tatapan tajam. Ia tahu Hengki bukan orang yang mudah terprovokasi. Namun, ia juga tahu pria itu tak akan tinggal diam ketika harga dirinya dipertaruhkan. Ia tersenyum tipis, lalu meneguk minumannya. Cepat atau lambat, dia akan menjawab, gumamnya pelan. Di dalam ruangan lain, seorang pria berusia lanjut duduk di kursi kayu, memperhatikan dua sosok yang pernah ia anggap seperti anak sendiri kini berada di ujung pertempuran. Ia menutup matanya, seolah menolak kenyataan bahwa dua orang yang dulu berjalan berdampingan kini harus saling menjatuhkan. Sementara malam semakin larut, jawaban Hengki masih dinanti. Di balik keteguhan dan sikap dinginnya, hatinya bergejolak. Ia tahu ini bukan sekadar permainan. Ini adalah pertarungan yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, layar-layar televisi dipenuhi dengan sorotan utama, tantangan Hercules dan diamnya Kombes Hengki. Media mulai mempertanyakan mengapa perwira yang dikenal tegas itu belum juga memberikan jawaban. Di berbagai forum daring, spekulasi liar bermunculan. Ada yang menganggap Hengki takut, ada yang percaya ia hanya menunggu momen yang tepat. Di sebuah studio berita, seorang presenter membacakan komentar dari warganet dengan nada antusias. Apakah Kombes Hengki akan menerima tantangan ini? Atau akankah dia memilih diam dan membiarkan nama baiknya dipertanyakan? Di layar belakangnya, dua foto terpampang berdampingan, Hercules dengan tatapan menantang dan Hengki dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Di tengah hiruk-pikuk opini publik, sebuah konferensi pers mendadak diumumkan. Puluhan wartawan berbondong-bondong memenuhi aula kecil di markas kepolisian. Para perwira berdiri di belakang podium, sementara Hengki melangkah ke depan dengan tenang. Mikrofon di hadapannya menangkap setiap helaan napas yang ia keluarkan. Saya tidak akan menanggapi provokasi dari seorang kriminal, suaranya terdengar tajam, menusuk hening yang memenuhi ruangan. Hukum tidak bekerja berdasarkan tantangan jalanan. Namun, jawaban itu bukannya meredam ketegangan, justru semakin memanaskan situasi. Sejumlah wartawan langsung mengajukan pertanyaan beruntun. Jadi Anda menolak duel ini? Apakah ini berarti Anda takut? Hengki menatap si penanya tanpa emosi. Tugas saya adalah menegakkan keadilan, bukan meladeni tontonan murahan. Sementara itu, di sebuah bar kumuh, Hercules mendengar siaran langsung dari layar televisi kecil yang tergantung di dinding. Ia tertawa pelan, lalu menyesap minumannya. Hukum, ya, gumamnya. Kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan dengan jawabannya itu. Malamnya, berita tentang pernyataan Hengki memenuhi setiap saluran. Pakar hukum, mantan polisi, hingga mantan kriminal diundang ke berbagai program diskusi untuk membedah makna di balik sikap Hengki. Beberapa mendukung keputusannya, tapi banyak juga yang merasa pria itu telah terjebak dalam tekanan publik. Di balik layar, seseorang menghubungi Hengki melalui nomor pribadi yang jarang ia gunakan. Suara di seberang terdengar berat, penuh beban. Kau tahu ini tidak akan berhenti di sini, bukan? Hengki memejamkan mata sejenak. Aku tahu, jawabnya. Tapi aku tidak akan masuk ke dalam permainannya. Namun, jauh di luar sana, permainan sudah dimulai. Tanpa disadari, baik Hengki maupun Hercules kini telah menjadi bagian dari skenario yang jauh lebih besar daripada sekadar duel 7 menit. Hercules berjalan pelan melewati gang sempit yang dipenuhi tembok kusam berlumut.
Beberapa pria bertubuh kekar berdiri di sudut-sudut gelap, menyulut rokok sambil memperhatikan sosok yang pernah menjadi legenda itu. Tidak ada sapaan, hanya tatapan penuh arti, respek bercampur ketegangan. Mereka tahu, kembalinya Hercules bukan sekadar kabar lama yang diungkit kembali. Di sebuah bangunan tua yang berfungsi sebagai markas, sekelompok orang telah berkumpul menunggu. Ketika Hercules masuk, percakapan yang riuh langsung mereda. Seorang pria dengan bekas luka di pelipisnya maju mendekat. "Bos," mereka bilang. Hengki menolak tantangan itu, suaranya penuh kegusaran. Hercules tersenyum tipis, lalu duduk di kursi reyot di tengah ruangan. "Dia bukan orang bodoh," gumamnya, sembari memainkan korek api di tangannya. "Tapi dia juga bukan pengecut. Dia hanya sedang mencari cara terbaik untuk merespons." Beberapa anak buahnya saling bertukar pandang. Ada yang tidak sabar, ada pula yang mulai ragu. Seorang pria berbadan besar memberanikan diri berbicara. "Kalau dia menolak, kenapa kita tidak bikin dia keluar dari sarangnya?" Hercules menatap pria itu lama. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia melempar korek api yang menyala ke lantai kayu, lalu menghentaknya dengan kaki. "Jangan pernah terburu-buru," suaranya dingin. "Api yang dibiarkan membakar sendiri akan lebih ganas daripada yang sengaja disulut." Di tempat lain, Hengki duduk diam di ruang kerjanya yang temaram. Tangannya menggenggam ponsel, menimbang-nimbang pesan singkat yang baru ia terima. Isinya hanya 2 kata, "Kau siap?" Ia tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi ia paham maksudnya. Ini bukan hanya tentang tantangan di depan publik, melainkan pertarungan yang sudah ditakdirkan sejak lama. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggir kota, seorang wanita tua duduk termenung. Wajahnya yang penuh kerutan menunjukkan kecemasan mendalam. Tangannya bergetar saat meraih radio tua yang masih menyala, menyiarkan berita terbaru tentang perseteruan Hercules dan Kombes Hengki. Bibirnya bergetar ketika ia berbisik, "Tak bisakah ini berhenti?" Namun, di luar sana, dunia tak pernah berhenti berputar. Malam semakin larut, tetapi ketegangan terus meningkat. Hengki dan Hercules, 2 nama yang kini menguasai pembicaraan di setiap sudut kota, berada di jalur yang tak bisa lagi dihindari. Dalam kegelapan, seseorang sedang menunggu saat yang tepat untuk menyalakan api yang lebih besar. Malam itu, kota tak seperti biasanya. Suasana mencekam terasa di setiap sudut. Orang-orang membicarakan hal yang sama, konflik yang tak bisa dihindari antara Hercules dan Kombes Hengki. Beberapa menganggap ini hanya permainan ego, sementara yang lain tahu, ini adalah pertarungan 2 pria yang punya sejarah panjang. Di sebuah bar kecil, seorang pria dengan wajah penuh bekas luka menyalakan rokoknya, matanya tak lepas dari layar televisi yang menyiarkan berita terbaru. Hengki masih diam, tapi kota sudah mulai panas, gumamnya pelan. Di sudut lain, beberapa pria berkumpul di bawah cahaya lampu jalan yang remang. Salah satunya, dengan tatapan penuh amarah, menendang kaleng bekas hingga berguling di aspal. "Kalau dia menolak, kita harus buat dia keluar dari persembunyiannya." Namun, di markas kepolisian, Hengki tetap tenang. Ia duduk di ruangannya yang sunyi, membaca laporan demi laporan tentang pergerakan Hercules dan orang-orangnya. Pikirannya tajam, tak ingin terpancing emosi. Ia tahu, jika ia bertindak gegabah, maka Hercules akan menang tanpa harus bertarung. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Seorang perwira muda masuk, wajahnya penuh kebingungan. "Pak, ada laporan bentrokan di beberapa titik. Sepertinya ada pihak yang sengaja memancing keributan." Hengki menghela napas panjang. "Mereka tidak sabar," gumamnya. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, Hercules duduk di atas kap mobil tua, menatap kota dari kejauhan. Ia tahu para anak buahnya mulai gelisah. Mereka ingin aksi, ingin membuktikan bahwa legenda belum mati. Namun, ia tidak terburu-buru. Dari balik kegelapan, seseorang mendekat. Seorang pria tua dengan langkah berat berdiri di hadapannya. "Kau tahu ini tidak bisa dihindari, bukan?"
Hercules tersenyum samar. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Malam terus berjalan, tetapi ketegangan semakin mendidih. Bentrokan kecil mulai pecah di beberapa sudut kota, seolah menjadi isyarat bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Dan di tengah semua kekacauan itu, Hengki dan Hercules tahu hari perhitungan semakin dekat. Pagi itu, kota seolah bernapas dalam ketegangan. Di beberapa sudut, pecahan kaca berserakan, sisa bentrokan semalam yang belum sepenuhnya reda. Beberapa toko memilih tutup lebih awal, pemiliknya takut akan kekacauan yang bisa meledak kapan saja. Di markas kepolisian, Kombes Hengki berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap langit yang tampak kelabu. Matanya tajam, memeriksa laporan yang terus berdatangan, bentrokan antar kelompok, provokasi di media sosial, hingga ancaman yang semakin nyata. Semua ini adalah bagian dari permainan Hercules, dan ia tahu, lawannya hanya menunggu waktu yang tepat untuk bergerak lebih jauh. Pintu ruangannya terbuka, seorang perwira berpangkat lebih rendah melangkah masuk dengan raut wajah cemas. "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu." Dia bilang ini soal Hercules. Hengki berbalik, alisnya berkerut. "Siapa?" Tak lama, seorang pria tua dengan langkah terlatih masuk. Wajahnya penuh garis usia, matanya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Ia menatap Hengki dengan sorot mata yang penuh makna sebelum berbisik pelan, "Hentikan ini sebelum semuanya terlambat." Hengki mengenal pria ini. Ia bukan orang sembarangan. Dahulu, dia adalah sosok yang dihormati di antara orang-orang seperti Hercules. "Kau tahu aku tidak bisa," jawab Hengki tanpa mengubah ekspresinya. Pria itu menarik napas berat. "Aku mengenal kalian berdua sejak lama. Ini bukan sekadar pertempuran harga diri, ini adalah perang yang akan menghancurkan segalanya." Hengki menghela napas. "Jika dia mundur, aku juga akan mundur." Pria tua itu menggeleng. "Kau tahu dia tak akan mundur. Dan kau juga tak bisa menoleh ke belakang. Aku hanya ingin kau berpikir, berapa nyawa yang harus hilang karena dendam yang tak pernah selesai." Sementara itu, di sisi lain kota, Hercules duduk di dalam mobil yang diparkir di tepi sungai. Ia memandangi air yang mengalir dengan sorot mata kosong. Di sampingnya, seorang anak buahnya memberikan laporan terbaru tentang reaksi Hengki. "Dia tetap tak memberikan jawaban langsung," ujar pria itu. Hercules tersenyum miring. "Karena dia masih menimbang risiko. Tapi aku tahu dia tidak akan bisa diam selamanya." Seorang pria lain masuk ke dalam mobil, napasnya terengah. "Bos, seseorang menemui Hengki. Sepertinya mereka ingin menghentikan ini." Hercules menyipitkan mata. Menarik. Ia mengambil sebatang rokok, menyalakannya dengan gerakan tenang. Asapnya mengepul di udara saat ia berbicara. "Terlambat. Permainan sudah dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikan langkahku sekarang." Malam itu, sebuah pesan singkat tiba di ponsel Hengki. Hanya ada satu kalimat. "Besok malam, di tempat lama. Jangan bawa siapapun." Hengki menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya menghela napas. Ia tahu, akhirnya hari itu telah tiba. Langit malam diselimuti awan kelam, seolah memahami betapa gelapnya pertemuan yang akan terjadi. Jalanan terasa sunyi, seakan menahan napas menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Di sebuah gudang tua di pinggir kota, Kombes Hengki berdiri di tengah ruangan yang luas namun lembab. Cahaya lampu gantung berkedip lemah, menciptakan bayangan panjang di lantai beton yang dingin. Ia datang sendirian, seperti yang diminta. Langkah berat terdengar dari arah pintu besi yang berderit. Hercules muncul dari kegelapan, kedua tangannya terselip di saku jaket kulitnya. Tatapannya tajam, penuh ketegasan. "Kau datang juga," suaranya serak, menggema di ruangan kosong. Hengki tetap berdiri tegap, menatap pria yang pernah menjadi mimpi buruk banyak orang. "Kau pikir aku akan menghindar?" Hercules terkekeh pelan, lalu melangkah lebih dekat. "Aku hanya ingin memastikan kau masih seperti dulu, tidak pernah lari dari pertempuran." Hening menyelimuti mereka.
Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar, seolah menghitung waktu sebelum badai meledak. Kita tidak harus melakukan ini, kata Hengki akhirnya, suaranya berat. Tidak ada yang akan menang. Hercules tersenyum miring. Kau pikir aku masih mencari kemenangan? Ini bukan tentang menang atau kalah, Hengki. Ini tentang menyelesaikan apa yang belum selesai. Udara terasa semakin menekan. Hengki mengepalkan tangan, matanya tetap tajam. Kalau begitu, kita selesaikan sekarang. Tanpa peringatan, Hercules melesat dengan pukulan cepat. Hengki menghindar, tapi tinju Hercules tetap mengenai bahunya. Dentuman keras terdengar ketika tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Pertarungan dimulai. Setiap pukulan yang dilepaskan membawa amarah bertahun-tahun, dendam yang tak pernah padam. Hengki menyerang balik dengan tendangan ke arah perut, tapi Hercules menangkis dengan siku sebelum membalas dengan hantaman ke rahang. Mereka bertarung tanpa kata, hanya napas kasar dan suara benturan yang memenuhi udara. Gudang itu menjadi saksi dua pria yang terjebak dalam masa lalu, saling menghancurkan dalam diam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Hengki dan Hercules terhenti, napas mereka memburu. Dari balik pintu, cahaya senter menyorot masuk. Lapor, kami menemukan lokasi mereka. Pasukan polisi telah mengepung tempat itu. Hercules menatap Hengki, matanya berbinar dengan kemarahan yang tertahan. Jadi ini rencanamu, membawaku ke sini untuk dijebak. Hengki menggeleng, suaranya tegas. Aku datang sendiri, aku tidak memanggil mereka. Namun, keadaan sudah terlanjur memanas. Dari luar, terdengar suara perintah untuk menyerah. Hercules menarik napas dalam, lalu berbisik, sepertinya ini akan berakhir dengan cara lain. Hengki menatapnya lekat. Ia tahu, tidak ada jalan keluar yang mudah dari semua ini. Suara pengeras suara dari luar gudang semakin lantang. Hercules, Hengki, kalian sudah terkepung. Letakkan senjata dan menyerahlah. Di dalam, Hercules berdiri tegak, rahangnya mengeras. Matanya menatap Hengki dengan kecurigaan yang belum pudar. Kau bilang datang sendirian, tapi lihat siapa yang muncul, ucapnya, nada suaranya tajam. Hengki menatap balik tanpa gentar. Aku tidak memanggil mereka, tapi kau tahu mereka tak akan tinggal diam begitu saja. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara detak jam dan napas berat mereka yang terdengar. Di luar, derap langkah mendekat, tanda waktu mereka hampir habis. Hercules melirik ke sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri. Namun, semua pintu sudah dijaga ketat. Kalau aku tertangkap, kau tahu ini tidak akan berakhir di sini, gumamnya pelan. Hengki menghela napas, seolah memahami situasi yang kian rumit. Dan kalau aku membiarkanmu pergi, aku mengkhianati semua yang telah kulakukan selama ini. Keduanya berdiri di ambang keputusan terbesar dalam hidup mereka. Di satu sisi, ada keadilan yang harus ditegakkan. Di sisi lain, ada sejarah panjang yang tak bisa dihapus begitu saja. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar, disusul teriakan. Serangannya datang dari sisi utara. Seseorang berseru. Kesempatan itu dimanfaatkan Hercules. Dalam hitungan detik, ia menarik sebuah besi panjang dari lantai, lalu mengayunkannya ke arah lampu di atas mereka. Kaca pecah, cahaya padam, menyisakan kegelapan total di dalam gudang. Dengar, Hengki, bisik Hercules di tengah gelap. Ini bukan akhir, kau tahu itu. Sebelum Hengki bisa bereaksi, suara langkah kaki Hercules menjauh. Dalam kekacauan yang terjadi di luar, ia tahu Hercules telah menemukan cara untuk menghilang. Lampu senter dari luar akhirnya menembus kegelapan. Beberapa polisi masuk dengan senjata terangkat. Kombes, Anda tidak apa-apa. Hengki berdiri diam, matanya masih menatap ke tempat Hercules tadi berdiri. Napasnya berat, pikirannya berputar cepat. Dia lolos, gumamnya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Di luar, suara sirene semakin nyaring. Namun di dalam dirinya, Hengki tahu ini belum berakhir. Perhitungan di antara mereka masih belum selesai.
Dan di suatu tempat, dalam bayangan kota yang tak pernah tidur, Hercules tersenyum samar. Malam ini ia selamat, tapi pertempuran mereka baru saja dimulai.